FM 104,2 Suara di Cita-Cita Dakwah dan Pendidikan bersama jaringan MNET Radio Pemersatu Hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Syah Maripro kaum muslimin dan muslimat dimana saja Anda berada. Alhamdulillah di pagi ini di hari penuh berkah, hari Jumat, bertepatan dengan 19 November 2021 dan 14 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah di udara di ajang tausiah bersama Maripro. Makin nyata makin terasa lebih dari jamu tetes biasa. Ya sahabat Syah Maripro, insya Allah selama lebih 1 jam ke depan kita akan menghadirkan kajian untuk kita semua dari Ustadz Ugi, dan alhamdulillah beliau telah hadir. Langsung kita sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan disapa juga sahabat kita Ustadz. Ya, assalamualaikum semuanya sahabat dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi ini dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Apa tema kita pagi ini Ustadz? Tanda-tanda akhir zaman. Ya sahabat Sehat Maripro, ini dia kajian dari Ustadz Uge. Tanda-tanda akhir zaman adalah tema pengajian beliau hari ini. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah selalu melimpahkan segala apa yang kita butuhkan di dalam menjalankan kehidupan kita. Banyak nikmat Allah yang mungkin telah kita pakai, dan banyak pula nikmat Allah yang telah kita gunakan dalam kehidupan kita. Baik mungkin itu nikmat yang melekat pada jasmaniah kita, pada jasad dan tubuh kita. Bagaimana nikmatnya mata untuk melihat, bagaimana nikmatnya telinga untuk mendengar, bagaimana pula nikmat yang lain yang Allah ciptakan untuk kita sesuai dengan kegunaan dan fungsinya masing-masing. Belum lagi nikmat yang di luar atau yang tidak melekat pada tubuh kita. Bagaimana nikmat makanan yang mungkin kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana pula tegukan air yang melepaskan dahaga kita. Bagaimana pula indahnya pemandangan yang ada di atas dunia. Bagaimana pula langit yang semua yang ada di langit diciptakan untuk kita. Matahari yang terbit di timur dan tenggelam di barat, semuanya kita nikmati dalam kehidupan kita.
Bagaimana pula indahnya cahaya bulan. Bagaimana pula bintang yang begitu berkelip di malam hari diciptakan untuk manusia. Belum lagi nikmat yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi, ataupun nikmat yang lain yang tidak mungkin kita sebutkan satu persatu. Maka oleh sebab itu, semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ciptakan untuk kita manusia, pantas dan wajib kita jadikan suatu hal yang membuat kita menambah amal dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin pandai kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin banyak pula nikmat yang kita dapatkan dari Allah. Sesuai dengan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan tambah nikmat itu jika kita pandai bersyukur kepada Allah. Dan Allah akan turunkan azabnya kepada kita jika nikmat itu kita gunakan untuk menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, maka oleh sebab itu di ketika nikmat itu kita gunakan untuk Allah, maka berkahnya akan kita rasakan di dalam kehidupan. Banyak mungkin manusia yang tercipta di atas dunia akan tetapi tidak merasakan bagaimana berkahnya nikmat itu. Walaupun banyak Allah berikan nikmat kekayaan tinggi, Allah ciptakan nikmat jabatan untuknya, banyak mungkin harta benda, mungkin cantik dan pula tampan pada tubuhnya, dan mungkin juga banyak nikmat yang lain, akan tetapi berkahnya nggak ada. Kalau berkah nikmat itu nggak ada, maka seperti apapun nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, tentulah tidak akan menjadikan jiwa kita tenang, tidak menjadikan hati kita lapang. Kenapa? Berkahnya nggak ada. Makanya oleh sebab itu, banyak nikmat, yang penting berkah dalam kehidupan kita. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad kita hadiahkan untuk junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita contoh, meninggalkan kita dua pedoman, meninggalkan kita dua petunjuk. Untuk apa sebetulnya? Gunanya tak lain dan tak bukan untuk kita umatnya, agar selamat dalam menempuh kehidupan, baik itu kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Maka oleh sebab itu sesungguhnya di ketika manusia itu pegang teguh dua hal yang ditinggalkan Rasul, maka sungguh manusia itu tidak akan sesat untuk selama-lamanya, baik dalam menempuh kehidupan dunia sampai kepada kehidupan akhirat. Dua hal itu adalah tak lain dan tak bukan, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, berbicara masalah dunia, sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat atau ladang bagi kita umat manusia
untuk mencari dan mempersiapkan bekal demi untuk kehidupan selanjutnya, yakni kehidupan akhirat. Kehidupan dunia tidak akan lama. Gak ada satu manusia pun yang hidup di atas dunia untuk selama-lamanya. Gak ada satu manusia pun yang hidup di atas dunia ini yang abadi, yang kekal. Gak ada. Semua manusia hidup di atas dunia pasti ada akhirnya yang bernama kematian. Begitu juga makhluk hidup yang lainnya. Baik itu mungkin berupa hewan atau binatang, baik itu berupa tumbuhan dan sebagainya, termasuk makhluk yang gaib, malaikat, jin, setan, dan sebagainya. Yang namanya makhluk hidup pasti akan menemui yang namanya kematian. Apalagi yang namanya manusia. Di ketika manusia itu telah mengalami yang namanya kematian, tentu Allah menghidupkan kembali nantinya, yaitu hidup di alam akhirat yang tak lain dan tak bukan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat semasa hidup di atas dunia. Apapun bentuk kegiatan, apapun bentuk amalia, apapun bentuk perbuatan manusia yang mereka lakukan di atas dunia, nanti sedikit ataupun banyaknya akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu berupa kebaikan ataupun kejahatan. Walaupun sekecil apapun, manusia merasakan balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Allah katakan juga, "Waman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka siapa yang berbuat kebaikan di atas dunia ini walaupun sebesar biji zarah, akan melihat dan akan mendapatkan balasannya. Siapapun yang berbuat keburukan, kejahatan, kejelekan, ataupun suatu hal yang tercela yang mereka lakukan di atas dunia, pasti akan melihat balasannya. Ini kata Allah. Makanya sebetulnya apapun yang kita impikan di dalam kehidupan kita, kita sebetulnya yang membuat, yang merintis, yang merencanakan, nanti akan kita ambil, akan kita terima balasan daripada apa yang telah kita lakukan. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada. Jadi kalau seandainya kita manusia, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang yakin dengan adanya yang gaib, kita yang yakin dengan adanya hari kiamat, hari akhir zaman, pasti kita akan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa itu, salah satu tandanya adalah allazina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang yakin, orang yang beriman dengan yang gaib. Apa itu yang gaib? Sesuatu yang tidak bisa kita saksikan dengan panca indera kita. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, apa itu neraka, apa itu surga, apa itu yaumul mizan, apa itu hari pembalasan, apa itu azab kubur, apa itu alam barzakh, apapun bentuknya alam yang mungkin tidak bisa kita nikmati, kita rasakan
di dalam kehidupan dunia, bisa jadi itu adalah alam gaib. Itu akan kita tempuh nanti. Setelah kehidupan dunia berakhir, maka tahap demi tahap alam yang diciptakan Allah setelah alam dunia akan kita tempuh. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka, mesti kita tempuh alam itu. Yaumul hisab, nanti ada perhitungan. Berapa banyak amal kebaikan kita, berapa pula banyak amal kejelekan kita. Tak sedikit pun dikurangi dan tak sedikit pun pula salah daripada perhitungan yaumul hisab itu. Takarannya betul dan benar, timbangannya tepat, enggak ditambah, enggak pula dikurangi. Bagaimana pula hari yang lain, hari hisab, perhitungan, hari mizan, pertimbangan, hari pembalasan, neraka ataupun surga, mesti kita hadapi kelak. Persoalannya kadang-kadang manusia nggak yakin, kurang yakin. Dengan kekurangan keyakinan itulah manusia tega dan sampai hati melakukan apa yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya manusia tahu kehidupan dunia ini ibaratkan suatu mimpi, yang sebenarnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat, maka dunia ini dikesampingkan oleh manusia. Kalau manusia itu tahu bahwasanya kehidupan dunia ibaratkan suatu permainan dan senda gurau saja. Kalau seandainya manusia tahu kalau alam dunia ini sebuah permainan, lahu wa la'ib, kata Allah, permainan dan senda gurau saja, sandiwara sebetulnya. Ibaratkan nonton sebuah film, sebuah sinetron, ini berperan sebagai ayah, ini berperan sebagai ibu, ini berperan sebagai anak, ini berperan sebagai pembantu contohnya. Itu kan sebetulnya rekayasa. Enggak itu sebetulnya ayahnya, enggak itu juga sebetulnya ibunya, enggak itu juga sebetulnya anaknya. Hanya rekayasa, permainan dan senda gurau. Ibarat itulah kehidupan dunia, hanya sekedar permainan saja. Akan tetapi itulah yang bisa melalaikan dunia, itulah yang bisa melalaikan manusia terhadap kehidupan nantinya yang kekal abadi. Sebetulnya manusia kita pada saat ini telah berada pada akhir zaman. Kalau berbicara masalah akhir, berbicara masalah hujung atau di penghujung, tentu mau tidak akan lama lagi kehidupan dunia ini. Apa buktinya bahwasanya akhir zaman? Di ketika Rasulullah telah diutus ke atas dunia, setelah Allah mengutus Nabi Rasul yang terakhir, Khatamul Anbiya, penutup daripada nabi-nabi, artinya apa? Enggak ada lagi nabi setelah itu. Rasul enggak ada lagi setelah itu. La nabiyya ba'dah, enggak ada lagi nabi setelahnya. Di ketika Rasulullah telah diutus ke atas dunia, itu bertanda bahwasanya kehidupan dunia sudah semakin dekat kepada hari yang namanya kiamat. Di ketika berbicara masalah kiamat, banyak mungkin Allah menggambarkan dalam Al-Quran, dalam kitabnya. Bagaimana juga Allah mengatakan, Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, maka di ketika itu
Allah mengatakan Allah akan mengeluarkan isi bumi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, Allah akan mengeluarkan isi bumi. Maka di ketika itu manusia bertanya, hancur bumi ini. Bertanya-tanya nanti, kalau seandainya gunung ibaratkan debu yang berterbangan, manusia seperti aneh-aneh yang berterbangan, maka apapun isi bumi akan keluar. Maka heran manusia ini. Wa qala insanu malaha, ada apa ini, kata manusia. Manusia berkata pada saat ini, apa ini? Hari apa ini? Kenapa ini? Bertanya-tanya manusia waktu itu. Manusia yang hidup di ujung-ujung kehidupan dunia bertanya-tanya. Bumi goncangnya dahsyat. Yang ibu hamil, ibu mengandung, anaknya berguguran. Yang anak nggak kenal lagi dengan ayahnya, ayah nggak kenal lagi dengan anaknya, ibunya pun nggak tahu dengan anaknya, anaknya